Hidup bukan tentang dipukul lalu kau membalas, tapi tentang bagaimana kau mampu berdiri tegak walau banyak pukulan yang kau terima. Kembali lagi bersama saya Stephen, jangan lupa seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang pria kaya raya yang sedang dikejar sosok bertopeng di rumahnya sendiri. Hingga akhirnya pria ini pun dihabisi. Li ha spesi tutti! Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Joe Petrus. Dia mengantar sekolah kedua anaknya yang bernama Frankie dan si bungsu Budi di salah satu sekolah USA. Joe masuk ke toko yang terlihat terbengkalai hingga dia ditegur polisi karena dianggap memasuki aset pribadi milik orang lain. Tapi Joe beralasan toko ini miliknya meski sempat ditinggalkan cukup lama. Setelah menunjukkan KTP-nya, polisi ini akhirnya percaya. Tidak punya pekerjaan tetap, Joe melamar kerja di sebuah perusahaan. Namun pihak direksi sepertinya tidak puas dengan hasil interviunya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah pamflet yang mengejutkan dirinya. Belum jelas apa alasannya, Joe melihat dari balik gerbang. Puluhan pohon sedang ditebang. Film kemudian mundur 3 tahun sebelumnya. Kala itu, Joe berprofesi sebagai pengawal pribadi mafia Inggris bernama Don Bradwell. Bradwell datang untuk menegosiasikan gencatan senjata dengan 3 pimpinan mafia lainnya. Namun, dirinya malah dipaksa untuk menutup bisnisnya. Tentu saja Bradwell menolaknya. Sebelum mereka membunuh bosnya, Joe dengan cepat menghabisi mereka lebih dulu. Joe segera membawa bosnya kabur dari sana. Begitulah selintas tentang profesi Joe di masa lalu. Jam 2 malam, Joe kembali ke lokasi penebangan hutan. Dia naik ke salah satu pohonnya yang cukup besar. Di tengah batangnya ini, ternyata Joe membuat sebuah lubang. Di dalam lubang pohon itu, Joe menyembunyikan sebuah tas besar. Dia menarik tas tersebut, namun sempat tersangkut di atas gerbang. Karena ada mobil yang lewat, Joe bergegas naik untuk memotong talinya dan bersembunyi. Dan ternyata di dalam tas yang super berat itu dipenuhi dengan gepokan uang. Belum terungkap berapa jumlahnya dan dari mana Joe mendapatkannya. Yang jelas, karena penebangan hutan ini, Joe terpaksa mencari lokasi lain untuk menyembunyikannya. Saat dalam perjalanan, Joe berhenti di perempatan. Tapi seorang pengemudi wanita yang sibuk dengan ponselnya tidak menyadari ada mobil lain hingga tabrakan pun terjadi. Pelaku yang menabrak mobil si cewek dan mobilnya Joe yang ikut menjadi korban malah kabur. Setelah melihat kondisi wanita ini luka parah, Joe tidak bisa membiarkannya kabur begitu saja. Tapi dia harus mengamankan dulu tas uangnya. Dia tarik tas tersebut untuk dimasukkan ke dalam tong sampah. Setelah itu, Joe menghubungi kepolisian. Petugas memastikan kondisi Joe tidak berada dalam pengaruh alkohol. Padahal dia sudah menjelaskan kasus tabrak lari ini. Tapi Joe harus ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Mobilnya sementara diderek dan disita untuk kebutuhan penyelidikan. Joe tidak punya pilihan karena dia tidak mau dicurigai polisi. Masalahnya, tas uang itu ada di dalam tong sampah. Kepingan masa lalu Joe kembali terungkap. Saat itu, Joe yang bernama asli David dihampiri seorang anteknya penjahat kelas kakap bernama Diane Harewood yang ingin bertemu dengannya. If you know who Diane Harewood is. Singkat cerita, Joe datang ke sebuah museum dengan gambar lukisan abstrak yang sulit untuk digambarkan apa maksud lukisan ini. Beberapa saat kemudian, sosok Diane muncul menghampiri Joe. Dengan bibir merah meronanya, Joe mengaku sudah tahu sepak terjangnya Diane dalam dunia kejahatan. Diane sudah mengetahui bakat dalam diri Joe yang menarik perhatiannya. Diane bertanya kepada Joe mengapa dia tidak membiarkan saja mereka membunuh Bradwell tapi sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya. Joe mengaku tidak mengerti ucapan wanita ini.
Diane ingin merekrut Joe dalam sebuah rencana besar beresiko tinggi. Jika dia setuju, Joe harus meninggalkan kehidupannya saat ini. Tertarik dengan penawaran bos mafia ini, Joe akhirnya setuju untuk menerima pekerjaan tersebut. Sebelum pergi, Diane mengingatkan Joe untuk menjaga rahasia ini. Kembali ke Joe yang sudah memberikan keterangan di kantor polisi. Hambatan kembali muncul karena polisi ini melarangnya pulang naik taksi. Padahal Joe sudah greget ingin kembali ke TKP menyelamatkan uangnya. Lagi-lagi Joe tidak bisa menolak. Setelah diantarkan ke rumahnya, Joe kembali pergi membawa mobil lain untuk mengambil uangnya. Tak diduga, tong sampah itu telah dikosongkan, begitupun dengan tong lainnya yang ada di sana. Ternyata, dia melihat ada truk sampah yang sedang bertugas mengambil sampah di sekitar wilayah ini. Joe segera berlari untuk mengejar truk tersebut. Demi uang yang diduga bernilai jutaan dolar itu, Joe bersembunyi di dalam tong sampah sampai dia dilempar masuk ke dalam truknya. Hampir saja badan Joe remuk karena truk ini dilengkapi hidrolik untuk memadatkan sampahnya. Joe bersyukur uangnya ada di dalam sana. Meski tubuhnya sudah bau busuk, Joe tidak peduli. Dia melempar kembali uangnya keluar dari dalam truk. Sambil tersenyum, Joe memeluk erat uang tersebut. Kala itu, Joe yang sedang bekerja menjadi instruktur senam dihampiri seorang detektif bernama Mike Selenger. Setelah menunjukkan rencananya, Joe dibawa ke sebuah rumah dan anehnya bukan kantor polisi. Joe diperkenalkan dengan agen polisi yang memimpin penyelidikan bernama Carrie. Ternyata mereka tahu Joe melakukan pertemuan dengan Diane di sebuah galeri lukisan. Faktanya, Diane merupakan perampok profesional, sekaligus penjahat kelas kakap yang sangat berbahaya dan keji. Joe mengaku tidak mengenal Diane, tapi Carrie tidak bodoh menunjukkan foto pertemuannya di depan lukisan Roto. Carrie meminta Joe untuk bekerja sama menjadi informan polisi. Karena itu, dia menyuruh Joe untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan Diane. Sebagai imbalannya, Joe akan mendapat kekebalan dan perlindungan. Mereka juga tahu Joe terlibat pertempuran sengit dengan mafia di Chelsea. 3 orang ditemukan tewas di sana. Mereka mengancam akan menjebloskan Joe ke dalam penjara jika terbukti sebagai pembunuhnya. Tapi Joe lagi-lagi menolak dengan tegas semua tuduhan dan keinginan mereka, lalu pergi dari sana. Setelah mendapatkan kembali uangnya, Joe menyembunyikannya di dalam lantai tokonya yang ditutup rapat dengan karpet. Kala itu, Joe hendak pulang dari gymnya. Tiba-tiba, beberapa pria bertopeng menculiknya. Joe dibawa ke sebuah lokasi. Ternyata untuk dipertemukan kembali dengan Diane. Penjahat kelas Wahid ini sudah mengetahui Joe melakukan kesepakatan dengan polisi. Namun Joe mengelaknya. Mereka yang memaksanya untuk bekerja sama agar dia menjadi informan mereka, tapi Joe menolaknya. Ternyata Mike dan Carrie adalah anak buahnya Diane yang ditugaskan untuk menguji sejauh mana komitmen Joe menerima penawarannya. Dia ambil beberapa barang dari rumahnya sebelum bergabung dengan kelompoknya Diane. Joe sempat menonton berita tewasnya 2 aktor pengganti artis bernama Barry karena masalah gas panik. Semenjak karirnya berakhir, Barry hidup sebagai pertapa di Italia Utara. Polisi menemukannya tewas dengan beberapa luka tembak. Apakah Joe mengenali artis tersebut? Belum terungkap rencana besar apa yang sedang disusun Diane kala itu. Yang jelas, dia sangat menekankan pentingnya sebuah rencana atau planning kepada seluruh anggotanya. Karena rencana adalah kunci keberhasilan sebuah misi. Diane pun mengingatkan, setelah misinya berhasil, mereka semua akan menghilang seakan lenyap di telan bumi tidak mengenal satu sama lain. Dan inilah seluruh timnya Diane, termasuk seorang pria yang disebut Driver. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Film kembali flashback saat Joe sedang terlibat pertempuran sengit. Belum jelas siapakah lawannya, namun Joe berupaya menyelamatkan nyawa si officer yang tertembak sambil membawa tas uang itu. Tiba-tiba, mobil yang dibawa Joe menabrak mobil yang sedang melintas.
Joe kembali bangkit untuk membawa officer itu dengan mobil rampasan. Keys. Tidak dibawa ke rumah sakit, Joe membawa officer itu ke seorang dokter bernama Fatima yang membuat klinik medis di dalam mobil rongsok. Operasi dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. I don't know. There's some bags back there. Two have your name. Probably not. But neither of you can stay. Setelah kondisinya membaik, Joe membawa si officer yang masih tidak sadarkan diri itu pergi dari sana. Setelah kejadian tersebut, inilah sosok Dokter Fatima yang tinggal di London bersama bayinya. Tiba-tiba, sosok pria bertopeng seperti yang ditampilkan di awal film muncul di depannya. Pembunuh ini mengetahui Fatima bekerja kepada Diane, memaksanya untuk mengatakan di mana dia berada. Dan ternyata, sosok Barry yang dibunuh di awal film itu bagian dari timnya Diane seperti halnya Joe. Joe tampak khawatir apakah ini berhubungan dengan aksi yang mereka lakukan 3 tahun lalu. Di balik jam dinding, Joe menyembunyikan SIM card lamanya. Setelah dipasang ke ponsel, Joe tidak melihat adanya pesan yang masuk. Napasnya terasa lega, yakin dirinya aman. Joe kembali ke toko lamanya yang akan diperbaiki oleh seorang ahli kontraktor bernama Molly. Tiba-tiba, Molly mencium bau busuk yang berasal dari ruangan belakang. Joe baru sadar tas uangnya sempat masuk ke dalam truk sampah. Karena itu, dia beli koper baru dan sealer untuk membungkus kembali seluruh uangnya agar awet dengan plastik kedap udara. Setelah beres, Joe masukkan kembali kopernya ke dalam lantai. Ternyata Frankie dan Budi adalah anak dari temannya yang bernama Jules. Joe nampak khawatir karena ada mobil yang membuntutinya. Karena si Budi kebelet pipis, Joe membawanya ke pusat perbelanjaan. Karena Frankie tidak mau dibawa masuk ke toilet pria, akhirnya Joe minta bantuan petugas untuk masuk ke toilet khusus orang cacat. Tampak pria botak inilah yang mengawasi Joe. Keluar dari toilet, Joe tidak melihat orang yang membuntutinya lagi. Hello? Mr. Petrus, this is Amanda from... Diane kembali membeberkan rencananya saat itu tentang seorang legenda konglomerat pemilik sebuah pabrik bernama Titus, yang mempekerjakan seorang insinyur bernama Ernest Morello untuk membuat brankas khusus. Tujuannya untuk menyembunyikan uangnya dari para pekerjanya termasuk petugas pajak. Brankas itu ditanam di bawah salah satu pabriknya Titus. Setelah bisnisnya meredup, bangunan itu dilikuidasi. Setelah bertahun-tahun lamanya, bangunan itu kini menjadi pusat perkantoran. Tapi brankas itu diyakini masih berada di bawah sana lengkap dengan isinya. Diane merekrut mereka semua untuk merampok uang yang berada di dalam brankas tersebut yang ditaksir mencapai 30 juta dolar atau setara dengan 0,5 triliun. Untuk memuluskan rencana mereka, dibutuhkan cetak biru bangunan tersebut yang kini dipegang oleh cicitnya Titus bernama Philip. Singkat cerita, Joe dan anak buah Diane lainnya yang dijuluki officer sudah berada di depan rumah Philip. Sesuai aturan yang Diane buat, orang-orang rekrutmennya dilarang menyebutkan nama asli mereka ke satu sama lainnya. Tapi dia membujuk Joe untuk menyebutkan nama aslinya. Setelah Philip pulang ke rumahnya, officer menjalankan perannya berpura-pura mobilnya mogok. Bermaksud untuk minta bantuan menelepon bengkel karena ponselnya habis baterai. God, last year people couldn't understand me. To do this, Listen, why don't you come in? can I? Oh, Dibuntuti pria yang sama, kali ini Joe menjebaknya di sebuah basement. Setelah mendaratkan pukulan dan mencekiknya, si botak mengaku sebagai detektif swasta yang ditugaskan oleh Kyle Bedrosian untuk mengawasinya. Namun dia sendiri tidak tahu apa alasannya. Diam-diam, Philip diberi obat tidur. Di waktu yang sama, Joe dan Diane masuk untuk membobol brankasnya. Setelah Philip tidak sadarkan diri, sidik jarinya digunakan untuk membuka kode akses brankas. Dari dalam brankasnya, mereka menemukan cetak biru bangunan yang menjadi target perampokan. Pemindaian pun dilakukan.
Ada beberapa lembar yang sudah disobek dan ternyata dijadikan pajangan oleh Philip. Dan tiba-tiba si Philip kembali siuman. Joe berupaya untuk melumpuhkannya lagi. Namun tak diduga, seorang wanita muncul menodongkan pistol ke arah Joe. Begitupun kepada Philip. Philip dipaksa naik ke atas mobil dan ternyata untuk digantung hingga tewas. Wanita ini dijuluki sebagai spesialis, anggotanya Diane juga. Si officer bahkan menyebutnya sebagai psikoplok pembunuh berdarah dingin. Ternyata dosis obat tidur yang diberikannya atas perintah Diane. Joe meluapkan kekecewaannya karena dia tidak mau membunuh warga sipil. Diane balik mengancam Joe bahwa dia tidak bisa keluar dari tim ini begitu saja. Joe menemui si Kyle di rumahnya. Faktanya, pria ini adalah pelaku tabrak lari yang menabrak wanita itu hingga kondisinya kritis. Dia juga yang menjegal dinas perizinan agar Joe bisa memperbaharui toko miliknya. Sebagai pria kaya yang punya pengaruh di kota ini, Kyle meminta Joe mencabut pernyataannya kepada polisi bahwa surat IMB-nya mau Joe dapatkan. Kyle sendiri tampaknya belum tahu siapa Joe sebenarnya, hanya menganggapnya sebagai orang miskin kulit hitam. Pulang ke rumah, Joe kembali memasang kartu SIM lamanya. Tak berselang lama, si officer menghubunginya. Dia mengatakan beberapa anggota timnya Diane telah dibunuh satu persatu. Dari mulai si driver, prajurit, dan terakhir si dokter Fatima. Dia yakin mereka pun akan menjadi sasaran selanjutnya. Saat itu juga, Joe merusak SIM card-nya. Kawanan perampok profesional yang sudah membawa uangnya berhadapan dengan pasukan khusus kepolisian. Tidak sulit bagi spesialis untuk menumpas mereka semua. Sementara itu, Joe dan solder atau si prajurit lompat ke atas mobil yang dimana si driver sudah menunggunya. Joe tidak bisa pergi meninggalkan si officer setelah melihatnya tumbang terkena timah panas pasukan khusus. Saat itu, driver bersama solder dan spesialis kabur lebih dulu. Selepas bergabung dengan kawanan perampok, officer kembali menjalani profesinya sebagai penipu ulung di Perancis. Seorang wanita menjadi korban penipuannya setelah dia mengaku sebagai bisnismen real estate. Kembali ke hotel, dia melihat berita terbunuhnya si dokter. Karena itu, dia gunakan SIM card lamanya untuk menghubungi Joe. Bahwasannya, mereka berdua terancam menjadi sasaran pembunuhan juga. Keluar dari hotel, dia dikejutkan dengan kemunculan pembunuh bertopeng itu yang dijuluki sebagai iblis. Officer sempat menyemprotkan cairan merica, namun si iblis berhasil memukul kaca mobilnya. Lantas, apakah si officer juga telah pindah alam? Joe memasang iklan pekerjaan di sebuah majalah bahasa Jerman. Selain itu, dia pasang kamera CCTV di berbagai sudut rumahnya. Scene berpindah ke pegunungan salju yang berada di Norway. Disinilah spesialis mengasingkan dirinya berburu rusa dan tinggal di sebuah kabin. Dan inilah sosok Jules, ayah kandung Frankie dan Budi yang menampung Joe selama 3 tahun terakhir. Saat akan membuang sampah, Joe melihat sebuah mobil parkir di depan. Ternyata mereka kawanan penculik bertopeng yang membawanya ke sebuah lokasi. Joe diancam akan dibunuh termasuk orang-orang yang berada di dalam rumahnya jika dia tidak mencabut pernyataannya kepada polisi tentang kasusnya Kyle. Tapi mereka salah memilih target, karena ini yang dilakukan Joe. Fucking plankton. Giliran Joe yang memberi pelajaran kepada orang suruhannya si Kyle ini. Kembali ke kabin, spesialis membaca pesan yang ditulis di kolom lowongan pekerjaan majalah Jerman. Setelah diterjemahkan, pesan itu bertuliskan, solder, doktor, dan si driver telah mati, apakah kamu akan mendatangiku juga? Seperti yang kita tahu, pesan ini dikirim oleh Joe. Menyadari dirinya dalam bahaya, spesialis memasang kayu pengaman di sekeliling jendelanya. Persenjataan miliknya dia persiapkan jikalau pembunuh itu datang kepadanya juga.
Di pagi hari, Kyle dikejutkan dengan mobil orang suruhannya dengan tulisan pilok. Dia terkejut karena mereka mampu dilumpuhkan oleh Joe yang sebelumnya dia remehkan. Joe mendapat jawaban dari si spesialis bahwa pelaku pembunuhan mereka bukan dilakukan olehnya. Karena itu, mereka harus membahas masalah ini dan segera bertemu di London. Jangan percayai siapapun. Saat itu juga, Joe mempersiapkan paspor dan perbekalan termasuk sebagian uangnya yang dia bawa. Sensor panas yang dipasang spesialis berbunyi, menandakan adanya seseorang yang datang mendekat. Dia segera beraksi untuk menyergapnya dari belakang. Dan ternyata dia adalah si officer yang ternyata masih hidup. Officer berhasil menemukan lokasi ini berbekal aplikasi pengenalan wajah saat menemukannya di Facebook milik orang lain. Officer mengaku dia hampir menjadi korban pembunuhan sosok misterius itu, namun dia berhasil memukulnya lalu kabur. Spesialis bertanya apakah dia punya tato iblis di lehernya. Minuman yang dia sajikan sengaja dicampur obat tidur karena spesialis tidak mau percaya kepada siapapun sebelum semuanya jelas. Joe mengubur koper yang berisi uang itu di dalam hutan sambil dia melihat CCTV rumah untuk memastikan Jules dan anak-anaknya aman. Kembali ke rumah, Joe menceritakan identitas asli kepada Jules, bukan Joe yang dia kenal. Dia berikan $50.000 dan paspor agar Jules membawa anak-anak ke rumahnya di Kanada untuk keselamatan mereka. Tapi Jules menolaknya. Di pagi hari, spesialis mengajak officer untuk pergi dari kabinnya. Dia membakar kabin ini untuk menghilangkan jejak. Akhirnya, Joe sendiri yang pergi meninggalkan Amerika untuk menuntaskan masalahnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Diana membeberkan tentang kuatnya berangkas uang setebal 1,5 meter yang dilengkapi mekanisme keamanan sangat rumit dengan konsep analog tidak memerlukan daya listrik. Jadi pemadaman listrik, kebakaran, banjir hingga gempa bumi tidak akan merubah posisi atau merusak brankas itu. Bahkan daya ledak besar pun tidak akan membuat penyok brankas ini. Hanya ada 2 orang dunia yang mampu membobol brankas tersebut. Pertama bernama Mislav yang ditemukan tewas 2 tahun lalu. Yang kedua adalah Malik Mizoni, mantan spesialis kejahatan terorganisir yang dilatih membobol brankas oleh ayahnya. Singkat cerita, tim berangkat ke Spanyol untuk membujuk Malik. Disculpe. ¿Habla inglés? Buenos días. Seorang pria tua diusir oleh Joe. Meski Diana sudah membujuknya dengan imbalan yang besar, Malik menolak untuk bergabung dengan timnya. Bukan karena uang, namun Malik sudah menyerah dengan hidupnya setelah dia kehilangan cintanya. This one broke my heart. Saat Diana dan timnya pergi, ayah Malik yang bernama Yosef Mizoni ingin berbicara dengan Diana. Tim membawa pria tua ini ke sebuah lokasi rahasia. Yosef ingin menggantikan posisi Malik dengan menerima tawaran pekerjaan yang diberikan Diana. Karena sesungguhnya dialah sepuh yang mengajarkan anaknya itu ilmu membobol brankas. Jika dia dianggap terlalu tua, Yosef ingin mengajukan orang lain yang telah dia didik juga selama ini. Tak main-main, jari-jarinya orang ini dapat menembus kunci seperti api menembus es. Dan inilah sosoknya yang masih muda bernama Azar Mizoni, cucunya Yosef Mizoni. Kembali ke Joe yang baru saja tiba di London. Dia datang ke rumah lamanya, namun tidak ada siapapun di sana. Masuk ke gudang perkakas, Joe mengambil sebuah pistol yang dia sembunyikan di dalamnya. Di waktu yang sama, keluarganya datang. Hanya wanita yang bernama Katie yang menyadari kedatangan Joe, namun dia telah pergi lagi. Kembali ke masa lalu, Azar dibawa ke hadapan Diana, dipertemukan dengan kakeknya. Yosef mengatakan mereka akan memberinya pekerjaan besar. Untuk membuktikan ucapan kakek tua ini, Yosef dimasukkan ke dalam lemari besi khusus yang dialiri air. Dalam waktu terbatas, Azar harus membobol lemari ini atau kakeknya akan mati tenggelam. Dengan bahasa Arabnya, Yosef memberikan gambaran kepada cucunya ini tentang model kunci dari lemari ini yang diproduksi tahun 1915.
Menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan, Azar membuktikan kepiawaian jari-jari manisnya untuk membobol pintu ini. Dan akhirnya, Azar berhasil membukanya. Puas dengan pembuktiannya, Diane menjuluki mereka sebagai Cracker dan Greaseman. Dan itu artinya mereka resmi bergabung dengan kawanan perampok profesional ini. Diane lanjut menjelaskan rencana perampokan ini dan tugas masing-masing anggotanya. Setelah perampokan usai, mereka akan kembali bertemu di lokasi ini untuk gajian, lengkap dengan paspor dan identitas baru. Anggotanya yang dijuluki Fuse atau Sekring adalah ahli peledak mereka yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Joe akhirnya bertemu kembali dengan spesialis yang bernama Ashley Beatrice di sebuah museum. Keduanya saling memegang senjata karena mereka belum tahu dalang di balik pembantaian ini. Joe terkejut karena si officer datang bersama Beatrice. Ketiganya pun saling mencurigai satu sama lain. Tiba-tiba, teman lama Joe yang bernama Colin menghampirinya. Karena bukan waktu yang tepat untuk curhat, Joe menyuruhnya pergi. Joe mengajak Beatrice dan officer untuk bekerja sama mengungkap dalang pembantaian rekan-rekan mereka. Tiba-tiba, Beatrice menghilang. Film kembali mundur saat Joe membawa officer yang baru saja diobati luka tembaknya oleh si dokter. Dia berterima kasih karena Joe menyelamatkan nyawanya. Kembali ke markas, Joe sempat mendapatkan serangan dari Beatrice. Ada si driver dan solder juga, namun Azar dan kakeknya termasuk si tangan kanan sudah lebih dulu pergi membawa tasnya masing-masing. Tapi ada 2 tas lainnya yang ditinggalkan begitu saja. Mereka sepakat untuk membawa jatahnya masing-masing lalu menghilang sesuai rencana. Joe tidak paham apa yang terjadi saat itu setelah dia meninggalkan Diane di dalam brankas. Seharusnya dia bersama tangan kanannya, Yosef dan Azar menuju lokasi pertemuan. Sementara itu, Malik yang berada di Spanyol dikejutkan dengan kemunculan si iblis. Dari London, Joe dan officer naik kereta untuk menuju Prancis. Malik menolak memberitahu di mana Yosef dan Azar berada, dan akibatnya dia pun dihabisi. Tiba di sebuah lokasi di Prancis, Joe melihat lukisan mural yang dibuat oleh Azar sebagai hobinya. Dalam petanya, mereka menandai jejak lokasinya dari mulai gereja dan rumah sakit. Keduanya melanjutkan perjalanan untuk mencarinya ke sebuah pabrik. Setelah dilingkari petanya, keduanya menuju lokasi yang diduga tempat Azar berada. Nyimpang dulu di sebuah SPBU, diam-diam officer mengirimkan titik lokasi ini kepada si iblis. Di waktu yang sama, Joe melihat koran yang berisi berita terbunuhnya Malik. Dan inilah sosok wajah asli si iblis yang menerima pesan lokasi dari si officer. Belum jelas apa alasan si officer sampai berkhianat kepada Joe dan rekan-rekannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Baku tembak terjadi antara kawanan perampok dengan pasukan penjaga brankas. Sementara itu, si officer menyamar jadi polwan berjaga di luar gedung. Dalam waktu terbatas, kawanan perampok ini bergegas membobol brankas yang super besar itu. Giliran Azar kembali membuktikan kepiawaiannya. Setelah membutuhkan waktu beberapa menit, Azar dibuat kesulitan hingga berhasil menyelesaikan pekerjaannya, namun dia harus menahan mekanismenya dengan jari tangan. Jika tangannya ditarik, maka brankas ini akan kembali terkunci. Di sini, Azar merelakan 2 jari tangannya agar pintu brankasnya bisa terbuka. Dan inilah tumpukan uang yang selama ini ditargetkan oleh Diane. Bukan main-main, nilainya lebih dari 30 juta dolar atau setengah triliun rupiah. Kembali ke Joe dan officer yang menemukan lukisan mural yang dibuat oleh Azar. Kepada pemilik toko pilok yang berada tidak jauh dari lokasi, dia menunjukkan foto untuk mendapatkan alamat rumahnya. Ternyata Azar yang berada di sana melihat kedatangan Joe dan temannya itu. Dia langsung kabur menuju rumahnya untuk berkemas mengajak kakeknya pergi dari sana. Namun Joe sudah tiba lebih dulu. You want the money? You are here for the money? Joe menjelaskan maksud kedatangannya bukan bermaksud buruk. Azar dan Yosef harus mengetahui bahwa ada pembunuh yang sedang mengincar seluruh tim ini. Mereka terkejut tidak percaya setelah tahu Malik telah dibunuh.
Ditanya tentang Diane, yang Azar ketahui saat itu dia telah terbunuh. Yosef bersama Azar dan si tangan kanan sedang memasukkan uangnya ke dalam mobil. Tiba-tiba si tangan kanan tertembak. Bermaksud hendak menjemput Diane, namun tiba-tiba terjadi ledakan di dekatnya. Karena itulah hanya mereka berdua yang kembali ke markas. Apakah Sivius yang telah berkhianat kepada Diane dan tim? Azar mengaku tidak tahu siapa dalangnya. Tiba di markas, Yosef tidak menemukan siapapun di sana. Dia meletakkan 2 tas uangnya lalu mengambil tas milik dia, Azar dan si tangan kanan. Setelah itu, mereka pergi menghilang. Tiba-tiba, telepon rumahnya berdering, padahal tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Ketika diangkat, ternyata itu suara si iblis. Tak sampai di situ, sosok pembunuh berdarah dingin itu menghujani mereka dengan timah panas. Sementara Joe mencari senjata, Azar berniat kabur menggunakan mobil. Tak diduga, si iblis muncul dari dalam mobil mencekik Yosef dengan kawat. Yosef mengorbankan dirinya agar cucunya ini bisa kabur. Azar kembali masuk ke dalam rumah, sementara psikoplok ini menyandra Yosef yang sudah tidak berdaya. Iblis ini menggunakan kamera di bajunya. Dia memaksa Yosef mengatakan di mana Diane berada. Meski telah mengatakan Diane sudah meninggal, tetap saja dia tidak percaya. Tubuhnya disiram dengan bensin. Meski Azar sudah menyodorkan seluruh uangnya, namun bukan uang yang si iblis inginkan. Yosef dibakar hidup-hidup tepat di depan matanya Azar. Joe segera menariknya kembali ke dalam rumah. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk, dan ternyata itu Beatrice. Joe meminta dia memberikan 1 pistolnya untuk menghadapi si iblis. Setelah diberi pistol, Beatrice akan mengalihkan perhatian pembunuh itu sementara mereka kabur dari sana. Beatrice dan si iblis terlibat pertarungan sengit. Saat hendak turun, tiba-tiba si officer merebut pistolnya Joe. Disinilah Joe menyadari dialah yang telah berkhianat membocorkan lokasi ini kepada pembunuh itu. Dia beralasan kesepakatan dengannya yang bisa menyelamatkan nyawanya. Kemanapun lari, dia pasti bisa menemukan mereka. Apapun alasannya, Joe sangat kecewa. Saat kehabisan peluru, si iblis berhasil lolos. Beatrice mengikuti jejak darahnya namun gagal mendapatkannya. Mereka semua akhirnya pergi meninggalkan lokasi ini. Azar meluapkan kemarahannya kepada si officer karena perbuatannya kakeknya menjadi korban. Ternyata si iblis terkena tembakan di tangannya. Dan kini dia tahu identitasnya Joe dan alamat rumahnya di Amerika. Tidak bertindak sendiri, ternyata si iblis ini punya tim yang bisa mengancam keselamatan Jules dan anak-anaknya. Dalam perjalanan naik kereta, Joe menemukan Beatrice mengalami luka tembak. Terlihat 2 orang anteknya si iblis sedang bersiap di depan rumahnya Jules. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. 6 hari sebelumnya, diperlihatkan kembali saat si iblis menemukan officer. Setelah tertangkap, dia siap bekerja sama untuk membantunya asalkan tidak dibunuh. Tiba di stasiun London, Joe bermaksud akan mengambil uang di dalam lokernya. Sementara itu, Azar ditugaskan untuk mencuri mobil. Namun karena banyak polisi di sana, planning Joe batal. How dare you tell me to be careful? Tiba-tiba, Joe melihat dari CCTV yang terhubung ke ponselnya. Ada penyusup masuk ke dalam rumah Jules. Get the kids. It's time to run. Dia memandu Jules dan anak-anaknya agar bisa keluar dengan selamat. Bersembunyi di dalam kamar mandi, sengaja pintunya dibuat terbuka. Bottom of the stairs. Tiba-tiba, si Budi berlari untuk mengambil bonekanya. Don't make a sound. Mereka sempat bersembunyi di dapur, kemudian kabur menaiki mobil. Now go open the back door. You have to hurry.
Setelah kondisinya aman, Joe menyuruh Jules membawa anak-anaknya kabur ke Kanada. I'll turn on the GPS. Tapi dia juga harus membuang ponselnya agar tidak dilacak oleh pelaku. Joe dan timnya kabur membawa mobil curian. She needs a hospital. No. Karena membutuhkan uang dan obat-obatan, Joe mampir ke rumah Colin. It's me. Can I come in? Saat temannya sedang membuatkan kopai, Joe mengambil obat-obatan dan uang yang ada di dalam laci. Klub mantannya, Joe gunakan untuk tempat mereka beristirahat dan menyusun rencana selanjutnya. Give me your hands. Waktu perampokan sedang terjadi, officer memberitahu rekan-rekannya bahwa pasukan keamanan cadangan telah tiba di gedung itu. Menyamar jadi polisi, dia meminta pasukan ini tidak masuk karena sedang dilakukan olah TKP. Tapi mereka tetap masuk hingga dia tidak punya pilihan selain kabur. Saat itulah ledakan pertama terjadi. Officer tertembak oleh tim keamanan gedung, lalu datang Joe untuk menyelamatkannya. Kini dia mengaku mengirimkan screenshot posisi letak GPS-nya kepada si iblis. So you keep saying. Untuk mencari tahu dalang dari pembantaian ini, Joe punya rencana menangkap si iblis hidup-hidup. Joe akan kirimkan letak GPS untuk menjebaknya datang. Azar mengaku siap untuk menjadi umpannya meskipun resikonya nyawa. Please, he will kill you. For when I work in London and it's not. Ketika si iblis datang menghampiri Azar, saat itulah Joe akan beraksi untuk menangkapnya. Karena terlalu cerewet, Joe menyumpal mulut si officer. Untuk memuluskan rencana ini, Beatrice memberitahu lokasi gudang tempat dia menyembunyikan banyak senjata. Singkat cerita, senjata-senjata ini dibawa ke markas untuk dibagikan. Azar memilih pisau belati. Selanjutnya Joe dan Azar pergi ke lokasi sepi untuk memancing datangnya si iblis. Tiba di sana, Joe memberikan senjata kejut listrik untuk melumpuhkan si iblis. Then run like hell. Di malam harinya, Joe bersembunyi di balik pohon sementara Azar duduk di kursi taman. Ketika seseorang datang menghampiri Azar dan berniat menyentuhnya, Azar malah menggunakan pisau belati untuk menikam pria ini berkali-kali. Dan faktanya, pria ini bukanlah si iblis yang mereka incar. Okay. Okay. Mereka segera membawa jasadnya untuk dimasukkan ke mobil. Si iblis yang cerdas ternyata berada di sana untuk membuntuti mereka hingga ke tempat persembunyian. For the first time, we had an edge on him. Tak berselang lama, si iblis pun datang ke sini. Si officer lah yang pertama kali melihatnya. Dalam kondisi yang masih lemah, Beatrice berupaya menembaknya. Namun, dia gagal dan justru Beatrice yang tewas mengenaskan digorok lehernya oleh si iblis pembunuh berdarah tiis. Melihat rekannya tewas, Joe berupaya melawannya. Hampir saja mati dicekik, Azar datang tepat waktu ngababuk si iblis dari belakang hingga pingsan. Kembali ke waktu perampokan, ternyata anak buah Diane yang dijuluki Fixer yang menembak mati si tangan kanan. Hey, yeah, I'm close. Setelah si iblis sadar, Joe memaksanya buka mulut, mengatakan dalang yang telah menugaskannya untuk membantai dia dan rekan-rekannya. You can't escape this. Who do you think? Iblis mengaku ini semua karena dia telah mencuri kuncinya. Tentu saja Joe tidak paham dengan maksudnya. The key. Maybe there is a way out after all. Faktanya, teka-teki semua ini jawabannya ada pada Diane. Joe dan tim menganggap dia telah tewas padahal sebenarnya dia masih hidup. You're all getting played so hard, you don't I will hurt you. Iblis menemukan 13 mayat orang-orangnya di lokasi perampokan. Tidak terlihat ada Diane di sana.
Itu artinya Joe dan rekan-rekannya telah dipermainkan oleh Diane. Tidak mau mengungkap lebih jauh lagi, Joe akhirnya menghabisi si iblis karena mengancam keselamatan Jules dan anak-anaknya. The rest was just bullshit. Ternyata semua ini sudah direncanakan Diane untuk memalsukan kematiannya. Now we find Diane. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Kala itu, timnya Diane sudah keluar membawa uangnya. I'll see you at the maze. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Diane merampas sebuah kunci. Tapi kunci itu langsung dibuang karena tujuannya sebuah tabung kecil yang belum terungkap apa isinya. Dia tukarkan tabungnya dengan mobil mainan. Dari jasad si iblis, Joe menemukan kunci mobil. Dan setelah mobilnya digeledah, Joe menemukan ponselnya yang menggunakan pemindai wajah. Dari ponselnya itu, Joe menemukan banyak bukti kejahatan si iblis, termasuk alamat rumah rekan-rekannya yang dibunuh. Ada satu alamat di Kent yang tidak dia ketahui milik siapa. Apakah itu rumah Diane? Somewhere in Kent. Who lives there? Right now. Saat itu, si tangan kanan memergoki Diane mengambil sesuatu. Karena itu, dia meminta jatah lebih kepadanya. Whatever it is coming in. You're in 8 figures. That's cash. Fine. Dianggap menjadi ancaman, Diane menugaskan Fixer untuk menghabisi tangan kanan. Right hand went off book. Jasad si iblis termasuk jasadnya Beatrice terpaksa Joe bakar beserta mobilnya. Azar tidak kuasa menahan tangis saat mendengar rekaman suara Malik ayahnya sebelum ditembak mati oleh si iblis. Joe sempat bertanya kepada Diane yang tersohor pernah membantai krunya sendiri karena salah satu dari mereka menjadi pengkhianat. Dia juga pernah menyiksa beberapa polisi Berlin, bahkan Diane tidak segan membakar hidup-hidup adiknya sendiri yang berkhianat. Tiba di Kent, Inggris, Joe dan Officer datang ke rumah sesuai alamat yang ada di ponselnya si iblis, sedangkan Azar mengintai dari mobil. Di rumah ini, mereka melihat seorang ibu dan anak-anaknya. Tampak suaminya menggunakan seragam militer sesuai foto yang dipajang. Joe sudah tahu suaminya yang bernama Anton adalah penjahat yang telah tewas. Wanita ini dipaksa buka mulut apakah dia kenal dengan Diane. Hampir saja dia bicara, keburu datang Azar yang sudah tidak sabar lagi. Tiba-tiba ponsel wanita ini berdering. Setelah Joe mengangkatnya, ternyata ada beberapa pria datang membawa senjata. Tanpa mereka ketahui, anak-anaknya meminta tolong para tetangga. Alhasil, baku tembak pun terjadi. Mereka segera pergi dari sana, tapi Azar sempat membawa foto Anton bersama seluruh rekan-rekannya di peleton yang sama. Ada satu nama yang harus mereka selidiki, yaitu Kopral Robert Yates. Dan faktanya, Fuse sudah mengenal Diane sebelum mereka bergabung. Fuse adalah lingkaran dalamnya yang ditugaskan untuk meledakkan gedung itu dengan arahan Diane. Oh my god, Diane. Joe dan tim bergerak ke rumahnya Fuse setelah Officer berhasil mendapatkan alamatnya. You look around the house. Fuse. Masuk ke dalam, Joe menemukan beberapa selongsong peluru. Ternyata Fuse telah dibunuh. Fuse. Di waktu yang sama, Joe sudah terkepung. Azar dan temannya yang menyusul ke sana tidak menemukan keberadaan Joe. Dibawa ke sebuah lokasi, Joe bertemu dengan bos mereka yang bernama Vincent.
Ternyata pria ini pemilik berangkasnya. Dia tahu semua tentang Joe termasuk lokasi Jules dan anak-anaknya berada. Ternyata Vincent juga yang telah mengirim si iblis untuk membantai rekan-rekannya Joe. Dia tunjukkan mainan mobil yang sebenarnya ditinggalkan oleh Diane saat mengambil tabung kecil milik pria ini. Jika Joe dan keluarganya ingin selamat, Joe harus membunuh Diane. Foto kunci yang dicuri Diane ditunjukkan kepada Joe. Vincent tidak ingin barang miliknya itu dihancurkan olehnya. Dan Joe terpaksa mengikuti keinginan Vincent. The workers always keep. I'll kill whoever you want. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Diceritakan 2 bulan setelah perampokan, Vincent melakukan pertemuan dengan para direksi perusahaannya. Masuk ke dalam toilet, otak dari pembunuhan kawanan perampok itu terkejut setelah ditodong senjata oleh Diane. Did you hear the one about the man There is a very capable in your head? Faktanya, seluruh uang yang dimiliki oleh Vincent tidak bisa dia sentuh karena kunci aksesnya ada pada Diane. Di sini Vincent baru pertama kalinya melihat wanita yang telah merampok seluruh uang tunainya. Dan kini, Diane memegang kunci untuk membuka akses uang yang dia masukkan ke dalam cryptocurrency. Jika Vincent ingin mendapatkan kembali kuncinya, dia harus mengaku kepada dunia tentang kejahatan yang telah dilakukannya. Dari mulai manipulasi, korupsi, hingga menghancurkan kehidupan sebuah keluarga. Diane bisa saja menghabisinya, namun tidak dia lakukan. Give me back my key or I will hunt you down. You first. Kini, Joe yang dibawa oleh antek-anteknya Vincent dipaksa untuk menghabisi Diane. Salah satu anak buah Vincent memberikan Joe pistol namun tanpa magazin. Joe diberikan sebuah pesan dan lokasi untuk membuka kotaknya sekaligus untuk menjebak targetnya. Setelah diturunkan dari mobil, barulah magazinnya diberikan. Joe dijemput oleh anak buah Diane setelah dia memberikan pesan sinyal meminta bertemu dengannya. Bertemu dengan Fixer, awalnya Joe dipaksa untuk kembali menghilang, dilarang menghubungi mereka lagi. Namun, dia mengatakan membawa pesan penting dari Fuse sebelum dia dibunuh mereka untuk disampaikan langsung kepada Diane. Akhirnya, Joe dibawa mereka untuk dipertemukan dengan bosnya. Sebelum menyampaikan pesannya, Joe ingin tahu kenapa Diane menjebak dia dan rekan-rekannya untuk mendapatkan kunci itu. Tapi, Diane ingin tahu apa pesannya. Joe pun mengatakan bahwa Fuse mengaku tahu di mana Vincent menyembunyikan kotak itu. Sebelum membeberkan lebih lanjut di mana lokasinya, giliran Joe yang ingin tahu siapakah Vincent Hawkins itu. Vincent adalah pemilik brankas Morello yang mereka bobol, dan juga dalang yang mengirim si iblis untuk membantai Joe dan rekan-rekannya. Faktanya, di dalam kotak yang bisa dibuka dengan kunci itu terdapat seluruh uang milik Vincent. Brankas dengan nilai 500 triliun yang mereka bobol tidak ada apa-apanya. Karena di dalam kotak itu, Vincent menyembunyikan puluhan kali lipat lebih besar yang bernilai miliaran dolar. Tapi tanpa kuncinya, Vincent tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun. Karena kotak itu adalah akses ke dompet kripto. Setelah Joe memberikan lokasi kotak itu, di sini Diane menjelaskan tentang skandal Eden Care. 15 tahun lalu, perusahaan ini memproduksi mobil jenis barunya, namun setelah dilepas ke pasaran, terjadi sejumlah insiden dari mulai mogok sampai terbakar. Dewan perusahaan ingin menarik kembali mobil-mobil tersebut, namun tidak disetujui oleh Vincent yang memiliki 52% sahamnya. Menurutnya, nilai kerugian perusahaan dan biaya yang sangat mahal. Intinya, dia tidak mau rugi. Tidak peduli munculnya kecelakaan dan kematian akibat mobil-mobilnya. 2 tahun lalu, adik Diane serta suami dan keponakannya menjadi salah satu korban mobil tersebut. Di sini terjawab, apa yang dilakukan Diane bukan semata-mata perampokan, namun balas dendam kepada Vincent. Dan kini, untuk mendapatkan kotaknya Vincent, Diane meminta Joe merekrut 2 orang lagi. Singkat cerita, Joe menemui lagi si officer untuk terjun kembali dalam misi ini. Dan 1 orang lagi yang dia rekrut adalah Azar. Setelah mempersiapkan semuanya, kawanan perampok ini kembali beraksi. For lying to us. Are you going to do the job?
Datang ke sebuah lokasi, Azar kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam membobol pintu meski jari tangannya sudah tidak sempurna lagi. Train won't come. 90%. Tim melanjutkan perjalanannya, menelusuri lorong kereta api. Untuk mengelabui para penjaga, si officer menjalankan perannya. Dia menyamar jadi gadis mabuk yang tersesat. Padahal mereka langsung melumpuhkannya. 2 orang anak buah Diane menyamar jadi penjaga lokasi ini. Tim mulai berpencar. Azar dengan si officer ditugaskan untuk mengaktifkan kembali akses lift, sedangkan Joe bersama Diane menuju lokasi kotaknya berada. Saat menaiki eskalator, Joe sempat berpikir untuk membunuh Diane di sini. Tanpa sepengetahuan Diane, Joe menyimpan salah satu pistolnya. Mereka menemukan sebuah koin untuk membeli Woodbury. Ternyata inilah kotak untuk membuka akses ke dompet kripto dengan kunci yang dibawa oleh Diane. Namun tiba-tiba, Joe menodongkan senjata dan merampas kuncinya dari tangan Diane. Listen to me. Just give it back. Tapi Joe tidak punya keberanian untuk menembaknya sesuai dengan perintah Vincent. Joe berteriak hingga datanglah Vincent dan seluruh anak buahnya. Mereka juga telah menangkap 2 rekannya. Vincent kecewa seharusnya Joe membunuh Diane sesuai kesepakatan. Setelah kunci itu diberikan, diam-diam Joe mengambil pistolnya. Vincent terkejut karena kuncinya tidak ada di dalam wadah tabung tersebut. Saat itulah Joe beraksi, menyandra Vincent dan memaksa anak buahnya meletakkan senjata. Put the fucking guns down. Put them down on the floor. All of you on the... Oh, fuck! Diane, come over here. Untuk menyelesaikan masalah ini, Diane meminta Joe menyerahkan kunci itu kepadanya. Namun Joe justru merusaknya. Seketika Vincent pun menangis. Dengan uang yang mencapai miliaran dolar di dalamnya, Joe beralasan terlalu banyak uang adalah racun, siapapun pemiliknya. Jadi, menghancurkannya adalah jalan terbaik. Diane paham dengan keputusan Joe. Dan setelah itu, dia tembak mati si Vincent untuk membalaskan dendamnya. Demi memastikan keselamatan Jules dan anak-anaknya, Joe menyuruh asisten si Vincent menarik para pembunuh bayarannya. Tiba-tiba, Azar melepaskan tembakan ke arah si officer. Karena dialah yang menyebabkan ayah dan kakeknya tewas. My father. Dan akhirnya Joe pergi dari sana. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi. Keep enjoy.